Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Aditya Sabara dengan NIM R1C123042. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tugas mikropaleontologi saya sebagai syarat mengikuti UTS. Di mana tugas ini membahas tentang foraminifera sebagai penentu umur batuan maupun lingkungan pengendapan. Tugas ini yaitu menganalisis sebuah artikel. Langsung saja. Untuk judul artikel yang saya ambil yaitu penentuan umur relatif batuan menggunakan foraminifera bentonik besar di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk penulisnya yaitu Firda Aulianisa, Lili Fauzili, Lia Jurnalia, dan juga Winantris. Nah, nama jurnalnya yaitu Pajajaran Geoscience Journal, volume 7, nomor 4 Agustus 2023. Latar belakang dan tujuan penelitian ini yaitu pertama latar belakang penelitian ini yaitu dilakukan karena pentingnya mikropaleontologi khususnya foraminifera dalam menentukan umur dan lingkungan pengendapan batuan. Foraminifera bentonik besar dianggap sangat berguna dalam korelasi stratigrafi karena penyebarannya yang luas dan evolusinya yang cepat. Tujuan dari penelitian ini itu sendiri yaitu adalah untuk mengidentifikasi foraminifera bentonik besar guna menentukan umur relatif dari batuan di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk geologi regionalnya, daerah Sepaku berada di dalam Cikungan Kutai, Kalimantan Timur, yang termasuk ke dalam paparan Sunda. Wilayah ini tersusun oleh beberapa formasi, yaitu yang pertama, formasi Balikpapan, di mana terdapat batu pasir dan lempung berselingan dengan batu gamping, lanau, dan juga batu bara. Formasi kedua yaitu formasi Pulau Balang, di mana terdapat perselingan batu pasir kuarsa dan greywake. Formasi ketiga yaitu formasi Pamaluan, di mana terdapat batu pasir kuarsa, batu lempung, serpi, dan juga batu gamping. Cekungan ini memiliki struktur geologi berupa antiklin dan sinklin yang berarah timur laut sampai barat daya, dan merupakan daerah dengan aktivitas pengendapan deltaik yang masih berlangsung. Nah, untuk metode penelitian itu sendiri, penelitian dilakukan melalui analisis kuantitatif terhadap sayatan tipis batuan menggunakan mikroskopis polarisasi. Identifikasi foraminifera dilakukan berdasarkan ciri-ciri morfologis, seperti kamar embrionik, kamar ekuatorial, kamar lateral, alar prolongation, dan marginal chord. Terdapat 3 sampel batuan, yaitu sampel yang pertama yang dianalisis yaitu sampel FA1, FA2, dan juga FA3. Untuk hasil analisis dari sampel tersebut, pada sampel FA1 ditemukan genus Lepidoclina 4 individu dan Apistegina 1 individu. Kemudian untuk sampel FA2 ditemukan hanya Lepidoclina 3 individu. Selanjutnya sampel FA3 ditemukan Lepidoclina 4 individu, Myogipsina 58 individu, dan Amphistegina 4 individu. Kelimpahan foraminifera secara umum tergolong rendah, kecuali pada FA3. Selain itu, juga ditemukan fragmen Echinodermata, meskipun tidak digunakan sebagai penunjuk umur karena rentang usianya yang panjang. Nah, untuk fosil-fosil yang diperoleh yaitu pertama fosil Lepidoclina pada umur Oligosen tengah sampai Miosen akhir, Amphistegina pada umur Eosen sampai Risen. Yang ketiga, Myogipsina pada umur Miosen awal dan Miosen akhir. Dan yang terakhir yaitu fragmen Echinodermata sebagai data pendukung lingkungan. Nah, untuk cara penentuan umur ataupun lingkungan pengendapannya yaitu penentuan umur dilakukan berdasarkan identifikasi dan korelasi genus foraminifera dengan rentang waktu geologisnya. Untuk umur relatif batuan ditentukan dengan mencocokkan umur stratigrafi masing-masing fosil. Data stratigrafi dan morfologi digunakan untuk memperkirakan lingkungan pengendapan. Itu deltaik hingga laut dan dangkal. Nah, untuk kesimpulan dari artikel maupun penelitian ini yaitu foraminifera bentonik besar yang ditemukan di daerah Sepaku terdiri atas Lepidoclina, Amphistegina, dan Myogipsina. Umur relatif batuan di daerah ini berkisar dari Oligosen tengah hingga Miosen akhir bawah. Kelimpahan yang rendah menyarankan perlunya analisis tambahan terhadap foraminifera kecil
untuk lebih meningkatkan ketepatan penentuan umurnya. Mungkin itu saja pemaparan artikel ataupun jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.